itu Petroganik ini jatahnya cuma 7.000 untuk tahun 2021. Dampak dari pengurangan alokasi ini, saya kemarin keliling di lapangan, itu banyak kios itu yang stok petroganiknya itu kosong. Yang jelas kita nanti mengusulkan di tingkat provinsi untuk ditindaklanjuti ke tingkat nasional. Khawatirkan nanti setelah bulan Juli nanti waktu panen jagung itu sangat membutuhkan petroganik. Itu tadi pemirsa sekilas penjelasan dari investor Petroganik dan Ketua KPNA Kabupaten Nganjuk terkait dengan pengurangan alokasi pupuk Petroganik yang cukup drastis. Jika pengurangan itu tidak segera ditambah, dikhawatirkan pada musim tanam jagung mendatang akan berdampak terhadap hasil panen para petani. Evaluasi, koordinasi, sekaligus promosi para investor dan distributor Petroganik tersebut dilakukan untuk mengurai masalah para petani, dampak dari pengurangan alokasi pupuk subsidi, terutama Petroganik di wilayah Kabupaten Nganjuk. Selain itu, pada kegiatan kali ini, investor Petroganik juga menyerahkan dana promosi kepada perwakilan kios, KPNA, P4S, Poktan dan Gaboktan dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Seperti apa rangkaian kegiatan yang tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 tersebut? Bersama saya Gusdina, berikut adalah liputan selengkapnya. Di rumah makan Rakito Sukomoro Nganjuk, Jawa Timur inilah investor dan distributor Petroganik Kabupaten Nganjuk terus melakukan upaya promosi, evaluasi, dan koordinasi dengan kios, KTNA, P4S, kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Selain dengan para petani, investor juga melakukan koordinasi dengan para petugas Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan atau BPPK Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Koordinasi dilakukan untuk menyikapi beragam permasalahan yang dihadapi petani di bumi Anjuk Ladang, terutama menyusul kebijakan pemerintah yang mengurangi alokasi pupuk subsidi. Para petugas yang bersinggungan langsung dengan petani tersebut bersama dengan investor melakukan diskusi untuk mengurai masalah di tingkat petani yang dihadapi, terutama terkait ketersediaan pupuk Petroganik maupun pupuk subsidi lain. Heri Purwanto, Direktur CV Hutomo Putro bersama Agung Kurniawan, Direktur CV Jayeng Rono, selaku investor Petroganik Kabupaten Nganjuk, dengan didampingi Hardianto dan Sukirno, selalu BPP Kecamatan Gondang sebagai pembicara menyampaikan panjang lebar terkait kebijakan pemerintah yang mengurangi alokasi Petroganik di Kabupaten Nganjuk tersebut. Pada intinya itu Petroganik ini jatahnya cuma 7.000 untuk tahun 2021. Untuk semester 2 nanti mungkin ada penambahan agregasi, maksudnya seperti tadi gambarnya seperti itu. Jadi jangan sampai karena Petroganik sudah yang sudah dari tahun 2008 subsidi sampai 2020 ini yang sudah luar biasa ya, penyerapan hampir 20.000 ton dengan ujuk-ujuk langsung diturunkan jadi 7.000. Nah ini kan ya kasihan petani ya. Diskusi pun berlanjut. Para peserta yang merupakan petugas lapangan dan bersinggungan langsung dengan para petani menyampaikan serangkaian permasalahan yang dihadapi selama ini di lapangan. Evaluasi pun dilakukan secara bersama-sama untuk memecahkan segala permasalahan di lapangan. Pada dasarnya, jika alokasi pupuk organik, Petroganik, dan pupuk subsidi lain di wilayah Kabupaten Nganjuk tidak ditambah, tentunya akan menambah permasalahan para petani.
Padahal seperti diketahui, perjuangan para investor dan distributor sejak tahun 2008 merintis Petroganik untuk menstabilkan unsur hara organik dalam tanah yang semakin lama kian menipis tidaklah mudah. Merubah pemahaman para petani dari petani konvensional yang selalu berpatokan pada pupuk anorganik dengan tidak memperhatikan unsur hara organik dalam tanah, diganti dengan penggunaan pupuk berimbang 532 tidaklah mudah. Para investor dan distributor Petroganik bersama dengan Poktan, Gapoktan, KTNA, P4S, kios, dan petugas penyuluh lapangan terus berusaha memberikan pemahaman tentang pentingnya penggunaan pupuk organik untuk tanah. Untuk Petroganik untuk tahun 2020 ini memang baru kita bisa memberikan promosi karena COVID 2019 itu akhirnya kita bisa kumpulkan untuk promosi tahun 2020 semester awal dan semester 1 dan semester 2 ini baru kita bagikan untuk tahun 2021. Nah, ini kaitannya dengan penyerapan pupuk organik tahun 2020 itu sudah mencapai 19.500 kurang lebihnya. Nah, ini dengan tahun 2021 ini kok ada penurunan cukup drastis. Jadi subsidi yang harusnya mengajukan 28.000 ternyata hanya 7.000 untuk tahun 2021. Nah, ini mudah-mudahan kami dengan pengurus KTNA Kabupaten, pengurus KTNA Kecamatan, dengan kios dan distributor dan kelompok tani kita untuk bersama-sama untuk melakukan kegiatan promosi ini supaya tahun 2021 ini betul-betul Petroganik bisa ditambah untuk yang dari 7.000 menjadi 20.000 lagi, mudah-mudahan sampai 28.000. Keinginan dari KTNA dan petani Nganjuk ini sudah banyak go organiknya, khususnya Petroganik. Kalau tidak ada penambahan kan nantinya malah justru kasihan pada para petani ini. Justru itu, jadi ini nanti semester 1 ini kemungkinan 7.000 ton ini kemungkinan bulan Juni ini sudah habis. Makanya nanti tahun 2021 ini mudah-mudahan pemerintah bisa mengerti bahwa di Nganjuk ini Petroganik sangat dibutuhkan oleh petani. Nah, mudah-mudahan melalui dinas pertanian dengan Bapak Bupati khususnya di Kabupaten Nganjuk ini mudah-mudahan bisa ada penambahan dari yang sudah biasa di Nganjuk ini 20.000 ini, mudah-mudahan bisa ada penambahan lagi. Khawatirkan nanti setelah bulan Juli nanti waktu panen jagung itu sangat membutuhkan Petroganik. Jadi mudah-mudahan pemerintah pusat mengerti dengan di daerah Kabupaten Nganjuk ini betul-betul petani sudah penyerapan untuk jagung ini sangat besar. Ya, mudah-mudahan nanti ada penambahan khusus Petroganik untuk Kabupaten Nganjuk. Investor dan distributor Petroganik Kabupaten Nganjuk melanjutkan rangkaian acara evaluasi sekaligus penyerahan dana promosi bersama dengan Poktan, Gapoktan, KTNA, P4S, dan kios yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Evaluasi masih berputar pada kegelisahan para petani yang sulit mendapatkan pasokan pupuk. Menurut Agung Kurniawan selaku Direktur CV Jayeng Rono, salah satu investor Petroganik Kabupaten Nganjuk menyampaikan pengurangan alokasi Petroganik yang cukup drastis dari 28.000 ton yang diajukan dan hanya terrealisasi 7.000 ton sangat berdampak bagi para petani. Dikhawatirkan jika alokasi Petroganik tidak ditambah pada musim tanam kedua mendatang, yang rata-rata petani menanam jagung akan menimbulkan gejolak di tingkat bawah. Hal itu disebabkan karena petani Kabupaten Nganjuk membutuhkan Petroganik lebih banyak ketika musim tanam jagung tiba. Ya, untuk dampak dari pengurangan alokasi, ini saya kemarin keliling di lapangan, itu banyak kios itu yang stok Petroganiknya itu kosong. Ya, petani atau kelompok tani juga bingung kekurangan pupuk untuk Petroganik karena ini puncak pemupukan sebetulnya untuk tanaman padi, ini puncak pemupukan. Dan saya khawatir kalau tidak segera disediakan pupuk Petroganik nanti akan berdampak di hasil panen para petani dan
ini sebentar lagi kan ini MT2. Saya khawatir lagi kalau tidak ada tambahan alokasi untuk pemupukan jagung. Kalau di Kabupaten Nganjuk ini terus terang untuk jagung, ini petani sudah hampir 90% itu pakai semua pupuk petroganik. Dan penyerapan petroganik di tanaman jagung itu untuk satu kali tanam itu kalau saya prediksi bisa mencapai 8.000 sampai 10.000 ton se-Kabupaten Nganjuk. Jadi saya berpesan jangan sampai petani atau kelompok tani ini kesulitan mencari pupuk pada waktu pemakaian di musim berikutnya ini. Stok petroganik di tingkat petani atau kios juga banyak yang kosong. Berarti ini kalau nggak ditambah alokasi nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di tingkat petani, Mas? Ya, kita khawatir gitu. Kita khawatir gejolak di tingkat petani yang berdampak di struktur tanah. Kebijakan pengurangan alokasi petroganik dan pupuk subsidi lain di Kabupaten Nganjuk memang sangatlah berdampak terhadap pertanian di wilayah Kabupaten Nganjuk. Hal itu juga disampaikan oleh Ketua KTNA Kabupaten Nganjuk Sugito. KTNA sebagai tim advokasi petani Kabupaten Nganjuk pun melakukan serangkaian langkah dan upaya dengan berkirim surat secara resmi ke KTNA Provinsi, dilanjutkan ke KTNA tingkat pusat Jakarta dan DPR RI. Hal itu dimaksudkan agar di musim tanam kedua di tahun 2021 nantinya alokasi dapat ditambah. Karena jika tidak segera dilakukan penambahan, dikhawatirkan para petani semakin kebingungan dan tentunya akan berdampak pada hasil panen. Berkaitan masalah pupuk ini di Nganjuk sangat membutuhkan dan ini sangat kurang. Jadi sekarang ini masalah pupuk itu kan harus mestinya kan sesuai kebutuhan daripada tanaman, dan ini masalah organik ini juga sangat dibutuhkan. Sebentar lagi petani untuk menggunakan menanam jagung ini sangat dibutuhkan berkaitan masalah petroganik. Semua petani yang ada di Nganjuk ini semuanya untuk tanam jagung semuanya menggunakan petroganik, dan wilayah Nganjuk adalah termasuk wilayah Nganjuk ini adalah termasuk komoditas jagung di Jawa Timur itu yang sangat besar. Harapan dari KTNA sendiri kepada pemerintah, Pak? Yang jelas kita nanti mengusulkan, mungkin itu nanti saya mengusulkan di tingkat provinsi, yuk KTNA provinsi, nanti kita provinsi untuk ditindaklanjuti ke tingkat nasional. Yang kemarin itu berkaitan pupuk yang sangat langka, yang kemarin itu kita sudah diundang dari KTNA provinsi, yaitu berkaitan masalah mengusulkan ke pemerintah pusat, ke presiden, bahwa itu kelangkaan masalah pupuk. Bahkan biarpun itu harga subsidi dinaikkan sedikit tidak masalah, tapi pupuk harus tercukupi. Rangkaian kegiatan tersebut selain dihadiri para investor petroganik Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari CV Hutomo Putro, CV Jayang Rono, CV Citra Mandiri, dan PT Tunas Jaya Raya Abadi, juga dihadiri oleh para distributor, diantaranya adalah CV Semi, CV Tunggal Group, CV Bahtera Tani Sejahtera, CV Jago Subur, CV Anugrah Jaya Subur, PT Citrananda Kamuktio, PT Petrosidang Gresik, dan PT Dimar Antika Nugraha. Terkait dengan pengurangan alokasi petroganik dan pupuk subsidi lain di Kabupaten Nganjuk, Sukirno dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan atau BPPK Kecamatan Gondang menyampaikan, di wilayah Kecamatan Gondang untuk tahun 2021 hanya dialokasikan sekitar 26% yang seharusnya 100% untuk pupuk petroganik. Untuk tetap menjaga unsur hara organik dalam tanah, petugas pun harus kembali sosialisasi dari awal dengan menganjurkan petani menggunakan pemakaian pupuk kandang. Padahal seperti diketahui, petani lebih memilih praktis, yakni dengan menggunakan pupuk organik yang sudah berbentuk granul seperti halnya petroganik. Untuk mensikapi kuota pupuk sesuai alokasi, kebetulan saya di Kecamatan Gondang itu sama, Kabupaten hanya 24,9,
26 kurang lebih 26% untuk pupuk organik yang harusnya 100%. Untuk disikapi itu, jalan keluar yang pertama, petani yang punya ternak bisa membuat pupuk organik sendiri. Kemudian selanjutnya nanti, karena pedoman kita menggunakan pupuk organik itu berdasarkan Litbang, jadi RDK itu dibuat berdasarkan pedoman dari Litbang pusat, sehingga tidak mengatur sendiri. Turunnya dari 100% usulan kita RDK menjadi hanya kurang lebih sekitar 24,9 kalau tidak perlu. Terlepas apakah pemerintah akan mengambil langkah bijak dengan kembali menambah alokasi pupuk untuk kembali menstabilkan kebutuhan tanaman dan tanah akan pupuk organik untuk menjaga unsur hara organik dalam tanah? Yang jelas untuk saat ini pengurangan alokasi pupuk organik, petroorganik, dan pupuk subsidi lain untuk mendapat hasil panen maksimal dengan pola pemupukan berimbang 532 mengalami kesulitan. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.